Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Nur Irwansyah, MPD, beserta teman-teman sekalian. Puji syukur atas nikmat Allah yang dilimpahkan kepada kita semua sehingga kita dapat belajar bersama-sama di sini. Baik, langsung saja. Saya Rizky Harisa Nur Fitri dengan NVM 202221500415. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang sudah saya buat yang bermaterikan perkembangan paradigma pembelajaran literasi. Perkembangan paradigma pembelajaran literasi yaitu literasi sebagai konsep awal multiliterasi telah dipandang berdasarkan berbagai sudut pandang pembelajaran yang berbeda. Beberapa sudut pandang diantaranya itu ada sudut pandang bahasa yang berfokus pada teks, lalu ada sudut pandang kognitif yang berfokus pada berpikir, lalu ada sudut pandang budaya yang berfokus pada kelompok, dan sudut pandang pertumbuhan pengetahuan yang berfokus pada pertumbuhan. Dalam sudut pandang bahasa, pembelajaran literasi dilakukan agar siswa mampu menggunakan berbagai sistem bahasa untuk mengonstruksi makna tertentu. Dalam pandangan fokus budaya, pembelajaran literasi ditunjukkan agar siswa mampu membentuk makna dalam kaitannya dengan kelompok sosial tertentu, lintasan kelompok sosial, norma, dan nilai yang berlaku dalam kelompok sosial tersebut. Macam-macam perkembangan paradigma pembelajaran literasi. Yang pertama, paradigma decoding. Literasi merupakan pembelajaran yang bersifat deduktif. Lalu ada paradigma keterampilan, yaitu literasi pemahaman terhadap morfem dianggap sebagai basis bagi perkembangan kemampuan literasi. Lalu ada yang terakhir, ada paradigma world language, literasi fokus pembelajaran. Literasi adalah makna. Pembelajaran literasi bergerak dari pemahaman makna menuju analisis, sintaksis, dan grafomorfemik. Arah perkembangan paradigma pembelajaran literasi. Pembelajaran literasi di sekolah dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Sejalan dengan perkembangan definisi literasi, tujuan pembelajaran literasi pun mengalami perubahan. Pada awalnya, pembelajaran literasi di sekolah hanya ditujukan agar siswa terampil menguasai dimensi linguistik literasi. Dimensi-dimensi linguistik yang diharapkan dapat dikuasai oleh siswa dengan diantaranya mencakup fonem, terus morfem, lalu grafofonemik, lalu morfofonemik, dan juga sintaksis. Lalu konteks bahasa dan variasi bahasa. Dalam perkembangan selanjutnya, pembelajaran literasi ditujukan agar siswa mampu menguasai dimensi bahasa dan dimensi kognitif. Literasi mencakup proses pemahaman, proses membaca, proses menulis, dan konsep analisis wacana tertulis. Pembelajaran literasi ditujukan agar siswa mampu mencapai kompetensi-kompetensi, yaitu dengan pertama, percaya diri, lancar dan paham dalam membaca dan menulis. Yang kedua, tertarik pada buku-buku, menikmati kegiatan membaca, mengevaluasi, dan menilai bacaan yang dibaca. Lalu yang ketiga, mengetahui dan memahami berbagai genre fiksi dan puisi. Lalu yang keempat, memahami dan mengakrabi struktur narasi. Yang kelima, memahami dan menggunakan berbagai teks non-fiksi. Yang keenam, dapat menggunakan berbagai macam petunjuk baca, yaitu fonik, grafis, sintaksis, dan konteks.
untuk memonitor dan mengoreksi kegiatan membaca secara mandiri. 7. Merencanakan, menyusun draft, merevisi, dan mengedit tulisan secara mandiri. Yang ke-8, memahami. Yang ke-8, memiliki ketertarikan terhadap kata dan makna, serta secara aktif mengembangkan kosakata. Lalu yang ke-9, memahami sistem bunyi dan ejaan, serta menggunakannya untuk mengeja dan membaca secara akurat. Yang terakhir, lancar dan terbiasa menulis tulisan tangan. Tujuan perkembangan paradigma pembelajaran literasi. Memasuki abad ke-21, pembelajaran literasi memiliki tujuan utama untuk memberi kesempatan atau peluang kepada siswa dan mengembangkan dirinya sebagai komunikator yang kompeten. Yang pertama itu membentuk siswa menjadi pembaca, penulis, dan komunikator yang strategis. Lalu yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir dan mengembangkan kebiasaan membuat berpikir pada siswa. Lalu yang ketiga, meningkatkan dan memperdalam motivasi belajar siswa, sehingga siswa terus termotivasi dalam belajarnya. Lalu yang keempat, mengembangkan kemandirian siswa sebagai seorang pembelajar yang kreatif, inovatif, produktif, dan berkarakter. Jadi dari keempat tujuan pembelajaran literasi di atas saling berhubungan dan saling memperkuat. Selain itu, keempat tujuan pembelajaran literasi di atas bukan hanya diperuntukkan bagi bidang bahasa saja, melainkan untuk berbagai bidang ilmu lain, yaitu tujuan pembelajaran literasi di atas bersifat lintas kurikulum, bahkan bersifat multiterat. Lalu kesimpulannya, literasi sebagai konsep awal multiterasi telah dipandang berdasarkan berbagai sudut pandang pembelajaran. Dalam sudut pandang bahasa, pembelajaran literasi dilakukan agar siswa mampu menggunakan berbagai sistem bahasa untuk mengonstruksi makna tertentu. Dalam sudut pandang kognitif, pembelajaran literasi ditunjukkan agar siswa menggunakan berbagai proses dan strategi mental untuk membentuk makna tertentu berdasarkan teks, tujuan, dan juga audiens. Dalam pandangan fokus budaya, pembelajaran literasi ditunjukkan agar siswa mampu membentuk makna dalam kaitannya dengan kelompok sosial tertentu, lintas kelompok sosial, norma, dan nilai yang berlaku dalam kelompok sosial tertentu. Baik Bapak dosen dan teman-teman semua, sekian dari presentasi saya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaklumi dan diberi masukan. Baik teman-teman, jadi literasi itu pertama yang sangat penting dalam dunia pendidikan adalah literasi, yaitu literasi membaca dan menulis, kemampuan membaca dan menulis, Jadi teman-teman, bagi saya literasi itu sangat penting sekali untuk memperluas wawasan dan pengetahuan, membantu berpikir kritis untuk membantu dalam mengambil keputusan, membuat otak bekerja lebih optimal.
pentingnya literasi, maka dari itu kita harus meningkatkan literasi dengan cara memiliki kebiasaan membaca. Terus membangun dan memiliki kebiasaan membaca. Baik teman-teman, sekian dari saya. Demikian isi presentasi saya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan jika ada kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak dosen agar memberi masukan kepada saya, dan mohon maaf juga kepada teman-teman semua. Baik, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.